Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa walaupun hari-hari ini kita belum bisa beribadah secara kolektif di gereja, tetapi Tuhan buka jalan melalui internet ini, kita bisa berjumpa bersama-sama di dalam ibadah Zoom ini. Ini sesuatu yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik, memberikan begitu banyak jalan bagi kita untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Untuk itu, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian untuk membuka ibadah kita, yaitu Mulia Sembah Raja Mulia, Majesty. Dan siap-siap Pak Rats yang akan masuk membuka kita di dalam doa. Haleluya. Mulia Sembah Raja Mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk umatnya, dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan, namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, mulia Sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja Mulia. Mulia, mulia Sembah Raja Mulia, Yesus puji, hormat dan kuasa. Oh mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk selalu umatnya, dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan, namanya Yesus. Hormatlah, hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, mulia Sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Hormatlah, haleluya, ditinggikan. Muliakanlah
Yesus Raja. Oh, mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, Bapa. Bapa, pagi hari ini, Bapa, kami bisa kebaktian lagi dalam Zoom, Bapa, karena anugerah-Mu, Bapa. Di mana kami ada, Bapa, Engkau ada tengah-tengah kami, Bapa. Biar kami kebaktian melalui Zoom, Bapa. Engkau mendengarkan anak-anak-Mu, Bapa, yang memuji, memuliakan nama-Mu, Bapa. Dan Engkau berkati juga, Bapa, hamba-Mu, Bapa, Pendeta Jonathan, Bapa, yang akan bawa firman-Mu, Bapa. Kau pakailah dengan kuasa Roh Kudus, Bapa. Bicaralah pada kami semua, Bapa, melalui firman-Mu, Bapa. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Yang kami perlukan setiap hari, Bapa, firman-Mu, Bapa, untuk menjalani kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu, Bapa, pada pagi hari ini, Bapa. Dan kami serahkan, Bapa, kebaktian ini, Bapa, di Zoom. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih, Pak Ras, untuk doanya. Baik, saudara-saudara yang kekasih, mari kita naikkan pujian kita, berjalan bersama Dia. Lagu pujian ciptaan gembala kita. Haleluya. Mari semua. Kalau mau berdiri, berdirilah. Kalau mau, puji Tuhan. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri lagi, besertaku. Berjalan, berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Haleluya. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Mari bernyanyi. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Yes. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Sekali lagi, jalan. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Mari bernyanyi. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus,
soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Saya persilakan duduk kalau ada yang berdiri bersama dengan saya. Dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan karena tidak ada yang kesaksian. Jadi kita segera masuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa sesungguhnya tidak ada jawaban lain dalam kehidupan ini selain kita berharap dan bergantung hanya kepada firman Allah. Karena firman Allah itu hidup dan menghidupkan. Maka berharaplah, bergantunglah hanya kepada firman-Nya. Haleluya. Kita naikkan pujian, mataku tertuju pada haleluya. Mari kita arahkan pandangan kita semua jemaat sekalian. Memandang hanya kepada Yesus yang tidak nampak di mata jasmani kita, tapi karyanya nyata dalam hidup kita. Manifestasi Roh Kudus ada dalam hidup kita ketika kita memandang kepada Dia. Segala kesulitan, segala persoalan pergumulan hidup ini, hanya Yesuslah pertolongan kita. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Ini kami bimbing aku masuk rencanamu. Amin. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, mataku tertuju. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu, ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu, ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pujian ini Tuhan kami lambungkan kepada-Mu sebagai tanda penghormatan kami kepada Tuhan. Pengakuan kami bahwa mata kami hanya tertuju kepada-Mu, Bapa. Kami tidak memandang kepada dunia yang fana ini, Tuhan. Tapi kami memandang kepada Engkau, Bapa Surgawi, pemilik surga yang berjanji kepada kami, setiap orang percaya akan ada di tempat itu. Terima kasih banyak Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan beribadah kepada-Mu, memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Karena firman itu hidup dan menghidupan. Firman itu pelita bagi kaki kami dan sumber bagi jalan kami. Terima kasih banyak Bapa. Oleh karena itu, urapi kami di dalam Zoom ini ya Tuhan. Supaya dalam Zoom ini Bapa, sungguh-sungguh kami boleh merasakan jamahan kuasa-Mu Tuhan. Merasakan kuasa-Mu Bapa di dalam firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan melayani kami pada pagi hari ini. Taruhkan urapan Roh Kudus di bibir mulut hamba-Mu. Berikan kata-kata indah. Berikan kata-kata yang sesuai dengan hikmat surgawi. Dan semua yang disampaikan adalah kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kekuatan bagi kami, tapi juga mengubahkan konsep berpikir kami tentang Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berbicara kepada kami, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata amin. Amin. Haleluya. Tuhan, saya serahkan pemberitaan firman Tuhan kepada hamba-Nya Pendeta Yonatan. Haleluya. Terima kasih Pak Hendrik. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Melani. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita percaya di dalam anugerah Tuhan kita boleh berjumpa sekalipun lewat jaringan online, tetapi kita yakin Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada dan Tuhan sanggup menyatakan kasih kuasa-Nya dalam kehidupan setiap kita. Sebagaimana dengan tema yang masih juga kita sama-sama bahas di bulan ini, saya bagikan juga firman Tuhan pada saat ini. Saya mengambil judul kesetiaan yang teruji dalam berbagai kondisi. Tentu sudah banyak sekali khotbah, renungan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan selama 1 bulan. Kita sudah mendengar berbagai hal tentang kesetiaan. Jadi pada akhirnya saat ini saya akan memberikan refleksi, satu gambaran, ya, satu kiasan, satu kisah-kisah tokoh-tokoh yang menjadi cerminan untuk kita belajar tentang kesetiaan yang lebih lagi dalam berbagai situasi yang berubah, yang Tuhan mau untuk kita tetap setia. Jadi kita akan melihat beberapa tokoh-tokoh dan kita akan mempelajari nilai-nilai kehidupan yang Tuhan mau sampaikan lewat teladan dari tokoh-tokoh tersebut. Dan saya akan mulai dengan tokoh Ayub, kesetiaan Ayub. Sebagaimana yang kita ketahui, dari sekian banyak tokoh-tokoh di Alkitab, Ayub termasuk salah satu dari sekian banyak yang dinyatakan sebagai tokoh teladan dalam menghadapi penderitaan dengan tetap menunjukkan kesetiaannya.
Bahkan dari sekian banyak tokoh hanya sedikit sekali tokoh yang dipuji oleh Tuhan. Ayublah salah satunya yang dikenal dengan sebutan seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bahkan luar biasanya lagi, kesetiaan Ayub bukan hanya berbicara tentang kehidupan pribadinya kepada Tuhan, tetapi bagaimana dia juga dengan setia mendoakan anak-anaknya. Dia bersyafaat untuk anak-anaknya. Di saat kehidupannya sedang makmur dalam kehidupan yang diberkati Tuhan, dia tidak lupa untuk tetap membawa keluarganya di hadapan Tuhan dalam syafaatnya. Dia tidak lupa bahwa kehidupan yang dijalaninya bukan hanya bagaimana tanggung jawab dia secara pribadi kepada Tuhan, tetapi dia juga mempunyai tanggung jawab membawa anak-anaknya kepada Tuhan dalam syafaat. Dikatakan kalau sudah perhatikan di Ayub pasal 1 ayat yang keempat sampai ayatnya yang kelima, dinyatakan di situ bagaimana Ayub senantiasa berdoa untuk anak-anaknya. Tetapi kesetiaan Ayub tentu akan menghadapi ujian. Kita tahu benar bagaimana kemudian di Ayub pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan di situ, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bahkan saking menderitanya bara yang ditimpakan ya dalam hal ini oleh kuasa gelap oleh iblis kepada Ayub, Ayub sampai mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Setelah dia kehilangan segala sesuatu, harta, kekayaan, ternak, kambing, domba, lembu, sapi, semuanya sirna dalam sekejap. Bahkan juga anak-anaknya mati. Tidak cukup sampai di situ. Iblis merasa bahwa Ayub setia kepada Tuhan, Ayub tetap seorang yang saleh karena dia diberkati ketika sudah kekayaannya habis, anak-anaknya juga sudah meninggal. Setan tidak cukup puas dan setan menuntut untuk kemudian Ayub diuji lagi, dicobai lagi dengan satu kondisi yang terkait dengan kehidupan pribadinya sendiri. Kalau pertama dia diuji dengan faktor dari luar, berikutnya dia diuji dengan faktor yang ditimpakan kepada dirinya sendiri. Sakit yang begitu parah. Dan bukannya itu saja, dalam situasi sakit yang menderita secara fisik, demikian pula berikutnya dia menderita secara batin. Saat istrinya, seorang yang diharapkan menjadi penolong, seorang yang diharapkan menjadi penyokong, seorang yang diharapkan memberikan dukungan, kekuatan moral. Tetapi di ayat yang ke-9 dikatakan istrinya berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Terlepas alasan istrinya berkata demikian, tapi intinya istrinya sudah kehilangan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan dia juga merasa melihat bagaimana Ayub kok masih ngotot setia juga kepada Tuhan. Kenapa Ayub masih bertekun kepada Tuhan? Tapi luar biasanya di tengah situasi yang sulit, bahkan di saat istrinya, di saat orang terdekatnya yang tidak ikut mendorong, ikut memberikan sokongan, dukungan, kekuatan, malah semakin melemahkan, seakan-akan merongrong imannya, Ayub tetap memiliki ketekunan, kesalehan, kesetiaannya kepada Tuhan. Teladan yang luar biasa, yang bahkan ketika kemudian juga sahabat-sahabatnya, ketika sahabat-sahabatnya datang, bukannya memberikan dukungan, bukannya memberikan kekuatan, penghiburan, tetapi justru mencela, merendahkan. Makanya Ayub berkata di dalam Ayub 6 ayat 25 dan 26, alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Ini kata-kata Ayub. Di dalam perikop di situ dikatakan Ayub kecewa dengan sahabat-sahabatnya. Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Dalam kesendirian. Saudara, kalau kita sedang menderita, masih ada orang yang memberikan kekuatan, orang-orang terdekat, sahabat, pasangan hidup dan sebagainya. Ada di samping kita memberikan support, memberikan kekuatan. Kita setia, kita tetap bertekun, itu luar biasa. Tetapi yang dialami Ayub lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang ada di pihak dia. Tidak ada seorang pun yang memberikan kekuatan, penghiburan kepadanya. Dalam kondisi seperti itu, luar biasa sekali lagi Ayub tetap setia. Ayub tetap bertekun kepada Tuhan dalam penderitaannya. Itu sebabnya tidak heran, di saat kemudian Tuhan melihat ketekunan, kesalehan, kesetiaan Ayub, terlepas memang Ayub juga sempat putus asa, sempat kemudian meminta mati kepada Tuhan. Tetapi Ayub pada intinya dia tetap bertekun, dia tetap setia. Sampai dikatakan di pasal 42 ayat 10,
Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, kalimat berikutnya yang sangat indah sekali dikatakan, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kalau sebelumnya Ayub bertekun, bersyafaat untuk anak-anaknya. Tapi lewat proses penderitaan, sekalipun dia mendapatkan celaan, sahabat-sahabatnya tidak memberikan dukungan, bahkan semakin memojokkan dia, semakin membuat dia terpuruk. Makanya Tuhan juga marah kepada 3 sahabat Ayub, karena mengatakan yang tidak-tidak tentang Tuhan, dan bahkan membuat Ayub semakin terpuruk. Tetapi luar biasanya, Ayub tidak menaruh benci, Ayub tidak menaruh dendam. Sebagaimana dia sudah bersyafaat buat anak-anaknya, dia juga melakukan syafaat buat sahabat-sahabatnya. Sehingga sahabat-sahabatnya tidak kena murka Tuhan. Dan ketika Ayub menaati apa yang Tuhan perintahkan, ketika dia berdoa syafaat untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Dari kisah yang pertama ini, sebelum kita masuk kisah berikutnya, mari kita refleksikan dalam hidup kita. Apa yang kita alami, apa yang kita derita, saya yakin tidak sebanding dengan apa yang pernah Ayub alami. Tetapi kalau Ayub bisa bertekun setia, dan dia tetap masih bisa mengampuni, bahkan berdoa untuk sahabat-sahabatnya yang sudah mencela dia. Bisakah kita juga tetap bersyafaat untuk orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang merendahkan kita? Percayalah, kalau kita tetap melakukan bagian kita dengan tekun setia seperti yang Tuhan mau. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, untuk kita tetap bisa mengasihi, bahkan mendoakan musuh-musuh kita, orang yang membenci kita. Maka kita disebut sebagai anak-anak Bapa di surga. Namanya anak, berarti kita punya hak untuk menikmati kekayaan Bapa, menikmati berkat dari Bapa. Karena itu tetap bertekun dalam kesetiaan, untuk kita tetap bisa mengasihi, mengampuni, untuk kita tetap bisa berdoa, bersyafaat untuk orang-orang yang mungkin mencela kita. Karena kita yakin ketika kita mau mengasihi, tetap mengampuni dan berdoa untuk orang-orang yang mencela kita, ada berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Dan berikutnya kita lihat tokoh yang kedua, kesetiaan Yusuf. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, alami mimpi luar biasa sebagai visi, sebagai nubuatan yang Tuhan berikan tentang apa yang akan terjadi kelak dalam kehidupannya. Dan visi adalah suatu hal yang tentunya tidak langsung terjadi. Ada sebuah proses, waktu, dan ujian bahkan untuk Yusuf boleh mengalami penggenapan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya yang sudah dinyatakan terlebih dahulu lewat mimpi. Dan kita tahu benar bagaimana Yusuf kemudian mendapatkan satu kondisi yang tidak menyenangkan. Di Kejadian 37 ayat 4, 5, dan 11 saya bacakan. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 5, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Di ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Singkatnya, dalam kehidupan Yusuf, Yusuf mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari saudara-saudaranya. Dia mendapatkan perlakuan yang tentunya, bayangkan saudara tinggal satu rumah, dia sendirian, kalaupun ada yang mengasihi ya bapaknya lah yang dikatakan sangat jelas sangat mengasihi Yusuf, tetapi saudara-saudaranya 10 orang ada di sana. Ya. Tentu adiknya Benyamin tidak terhitung di situ, tapi 10 orang kakak-kakaknya yang sangat membenci, iri, tidak berlaku ramah, tidak menyapa dengan ramah, ketus. Nggak enak ya kalau kita diketusin sama orang, apalagi orang yang setiap hari ketemu dengan kita. Setiap ketemu ketus, setiap ketemu wajahnya manyun sama kita. Setiap ketemu, aduh rasanya kita juga bingung salah kita apa. Tapi kita lihat sebentar apa yang dilakukan oleh Yusuf. Dan luar biasa, dikatakan di dalam Kejadian 37 berikutnya di sini, saat Yusuf disuruh oleh papanya. Nah pada suatu kali pergilah, di Kejadian 37 ayat 12 mulai, pergilah saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf, mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel, yaitu Yakub, berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Dan apa yang disaut Yusuf? Ya Bapa.
Saudara, kalau kita dapat perlakuan yang tidak menyenangkan, waktu kita disuruh untuk ketemu sama orang itu, ya, coba kamu ketemu sama orang itu, apalagi ketemu maksudnya untuk apa? Lihat dulu ayat 14. Kata Yakub Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, maka Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Yusuf disuruh untuk menemui abang-abangnya, kakak-kakaknya yang membenci dia, yang iri, yang berlaku tidak ramah, yang seringkali ketus. Tetapi ketika Yusuf disuruh, Yusuf tidak berdalih, tidak pakai alasan apapun, bahkan dia tidak mengingat-ingat, dia tidak kemudian mengajukan satu keberatan kepada bapaknya. Aduh, ayah, janganlah, itu saudara-saudaraku jahat. Ngapain aku peduli juga sama mereka? Biarlah. Enggak, Yusuf taat sama papanya. Yusuf peduli kepada abang-abangnya yang sekalipun jahat. Satu sikap yang sangat luar biasa. Dia punya ketaatan, dia punya kesetiaan untuk tunduk pada orang tuanya, pada ayahnya. Bahkan untuk tetap peduli kepada saudara-saudaranya sekalipun saudara-saudaranya jahat. Bahkan kepedulian ini tidak dibuat-buat, saudara. Terbukti dari apa? Kita lihat dulu ayat berikutnya. Ayat 15. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari, artinya dia sudah cari-cari. Kan disuruhnya pergi ke daerah Sikhem. Ternyata di daerah Sikhem tidak ketemu-ketemu juga. Sudah pergi ke sana kemari. Kalau kita bekerjanya setengah hati, kalau kita disuruh dan melakukannya hanya setengah hati, ketika menemui keadaan seperti itu, sudah pulang aja lah, paling kita tinggal lapor aja. Ayah, nggak ada saudara-saudaraku di Sikhem, abang-abang nggak ada di Sikhem. Sudah. Tapi Yusuf enggak. Dia tetap setia melakukan amanat tugas perintah dari papanya. Ketika ia bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Yusuf lalu berbicara, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah, katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Luar biasa sekali. Dia tetap peduli, dia tetap taat setia kepada apa yang dikatakan, yang dititipkan, amanat yang dititipkan oleh papanya. Pergi, cari abang-abangmu, cari kabar. Sampai kamu ketemu, pastikan mereka baik-baik saja. Lalu beritakan kepadaku. Yusuf mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan tekun, dengan setia. Sekalipun mereka jahat. Saudara, jarak dari Hebron, ya kan dikatakan dia berangkat dari Hebron ke Sikhem, itu bukan jarak yang pendek. Itu jaraknya puluhan kilometer. Belum lagi ketika sampai di Sikhem, enggak ketemu sama abang-abang yang harus cari lagi. Carinya kemana? Di ayatnya yang ke-17. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Jadi dari Hebron ke Sikhem, enggak ketemu sama abang-abangnya, Yusuf enggak pulang. Dia enggak mengerjakan itu setengah-setengah. Dia kerjakan sampai tuntas apa yang diperintahkan oleh papanya. Dia enggak pulang ke rumah dengan alasan apapun yang dia bisa aja katakan kepada papanya. Lagian dia juga mendapatkan perlakuan yang jahat dari abang-abangnya. Apalagi ketika kemudian dia dapat berita, oh abang-abangnya udah pergi ke Dotan. Jauh lagi itu, puluhan kilometer. Dari Sikhem ke Dotan kurang lebih 30 kilometer. Saudara, tidak dilakukan perjalanan itu dengan berkendaraan. 30 km, berapa jam Yusuf harus berjalan? Hanya untuk setia tekun melaksanakan tugas amanat dari papanya. Dari sini kita melihat Yusuf sekalipun dia disayang, sekalipun dia boleh dikatakan mungkin oleh banyak orang dimanja sama papanya, tapi kalau bicara soal tugas dan tanggung jawab, dia bukan orang yang setengah hati. Dia orang yang mengerjakan sampai tuntas. Dia orang yang setia. Bahkan sekalipun dia harus kemudian mendapatkan perlakuan yang kembali tidak menyenangkan. Waktu dia sampai di Dotan, waktu dia justru menunjukkan kepedulian kepada abang-abangnya, susul dibalas air tuba. Yusuf yang begitu baik dan tetap baik kepada saudara-saudaranya yang jahat sama dia, tapi saudara-saudaranya tetap jahat, bahkan semakin jahat kepada Yusuf. Yusuf sempat dibuang ke sumur, bahkan tadinya mau dibiarkan mati di sumur. Tetapi kalau kita tahu Yusuf ada di dalam rencana Tuhan, Tuhan tidak biarkan Yusuf kemudian ditinggalkan begitu saja. Singkat ceritanya, kita tahu bagaimana Yusuf kemudian dijual kepada para pedagang-pedagang
Ismail, ya pedagang-pedagang yang kemudian membawanya ke Mesir. Dan ketika dia sampai di Mesir, sekalipun dia menjadi seorang budak, dia tetap tekun melakukan pekerjaannya. Dia tetap tekun melakukan pekerjaannya ketika dia ada di rumah Potifar. Sampai dia menjadi seorang yang berhasil, sebab tangan Tuhan juga menyertai dia, Alkitab katakan. Tetapi tangan Tuhan menyertai orang yang rajin, firman Tuhan juga katakan. Yusuf seorang yang rajin, yang bertanggung jawab, yang setia dengan pekerjaannya. Bahkan sekalipun kemudian saat dia difitnah, ketika istri Potifar kemudian memfitnahkan hal-hal yang jahat kepada Yusuf, Yusuf akhirnya didekam, dimasukkan ke dalam penjara, dalam kondisi yang tidak ada kelihatan setitik terang pun masa depan yang cerah. Karena dia tidak punya koneksi, dia di penjara tanpa dilakukan pengadilan, tidak diperkarakan, masuk penjara dengan tidak ada ujungnya, nasibnya akan seperti apa. Tetapi Alkitab mencatat saat di penjara pun dia tetap bekerja dengan rajin sampai kepala sipir penjara mempercayakan semua orang dalam penjara itu kepada Yusuf. Jadi Yusuf adalah seorang yang setia bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Seorang yang setia menuntaskan setiap tugas yang dipercayakan kepadanya, bahkan sekalipun dalam keadaan yang sulit. Bahkan sekalipun berhadapan dengan orang-orang yang membenci dan tidak menyenangi dia. Dan bahkan ketika dalam keadaan kelam, paling kelam dalam hidupnya, di penjara dengan kondisi yang tidak jelas masa depannya, dia tetap lakukan tugasnya dengan setia. Itu sebabnya tidak heran saudara-saudara, Tuhan memberkati orang yang setia. Tuhan memberkati tangan orang yang rajin. Singkat ceritanya, kemudian Yusuf dibawa kepada Firaun ketika Firaun mendapatkan mimpi yang membuatnya gelisah. Dan Yusuflah satu-satunya orang yang bisa mengartikan mimpi itu. Dan bagaimana Firaun melihat Yusuf seorang yang diurapi roh Tuhan yang luar biasa. Sehingga dalam sekejap dari seorang narapidana yang tidak punya masa depan, yang suram kehidupannya, tiba-tiba dia menjadi seorang yang gemilang di Mesir, menjadi seorang penguasa besar. Dan sekali lagi ketika dia diperhadapkan dengan saudara-saudaranya, Yusuf tetap setia dengan karakternya yang baik. Dia tidak membenci saudara-saudaranya. Dia bisa tetap mengampuni dan tetap berlaku baik kepada saudara-saudaranya. Saudara, setia dalam hal yang baik bukan cuma soal dalam bekerja, tetapi bagaimana kita bisa tetap berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita. Ayub tetap berdoa untuk sahabat-sahabatnya yang sudah mencela dia. Yusuf tetap berbuat baik dan tetap mau mengampuni, bahkan menjamu, bahkan menyediakan yang terbaik, tanah yang terbaik di Mesir untuk saudara-saudaranya. Maka bagaimana dengan kehidupan kita? Waktu kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari rekan sekerja kita, waktu kita dalam situasi kondisi yang menyesalkan, apakah kita tetap tekun, setia dalam bekerja, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan? Apakah kita tetap mampu setia dalam memelihara kehidupan yang baik, karakter yang baik? Terlepas kita sudah mengalami lika-liku kehidupan seperti Yusuf, Yusuf tidak kehilangan karakternya yang sangat baik untuk dia tetap berlaku baik kepada saudara-saudaranya. Dan selanjutnya, saudara, kita akan melihat kesetiaan Rut. Bagian ini sudah sempat disampaikan juga oleh Revi ya pada ibadah di Cianjur juga beberapa waktu yang lalu. Rut seorang yang sangat setia dan sangat terlihat kesetiaannya itu ketika ya diperhadapkan kepada pilihan. Saat Rut 1 ayat 15 dikatakan, Naomi berkata begini, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ada beberapa catatan yang berkata, dan Korevi juga sempat singgung ya, disinyalir Rut ini bukan orang biasa, dia bukan orang rakyat biasa, dia seorang bangsawan, bahkan ada yang menyatakan dia ini keturunan juga dari Raja Moab. Ketika dia menikah dengan Naomi, waktu itu Naomi masih jaya-jayanya. Sebagaimana Naomi bilang ketika dia pergi dari Bethlehem ke daerah Moab, dia pergi dengan tangan yang penuh, dia pergi dengan kekayaan yang berlimpah. Jadi ketika menikah dengan anak-anaknya Naomi menikah dengan Rut dan Orpa pun, tentu pada waktu itu kekayaan masih berlimpah. Tetapi kemudian diceritakan Elimelek suami Naomi mati, anak-anaknya mati ya. Mahlon dan Kilion. Demikian juga kemudian
kekayaannya habis. Karena Naomi bilang, aku pergi dari Bethlehem dengan tangan penuh, tetapi aku pulang ke Bethlehem katanya dengan tangan yang kosong. Artinya sudah habis kekayaan, tetapi luar biasanya Ruth tetap setia mendampingi Naomi. Bukan hanya di saat kaya, bukan hanya di saat jaya, tapi di saat susah, di saat yang paling terpuruk kehidupan Naomi. Dia ada di lembah yang paling dalam kehidupannya, Ruth tetap menunjukkan kesetiaannya. Kita bisa melihat banyak orang kaya, didekati banyak orang. Saat orang itu menjadi miskin, dijauhi bahkan oleh sahabat-sahabat yang kelihatannya dulunya sangat peduli, sekarang bahkan sedikit pun enggak ada kepedulian. Katanya ada gula, ada semut. Ya, ketika orang itu populer, orang itu jaya, orang itu terkenal, orang itu kaya, wah banyak orang yang pingin dengar. Tapi orang ketika susah, orang menderita, habis segala sesuatunya, hilang segala sesuatunya. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari orang itu. Naomi sudah hilang segala-galanya, tapi Ruth tetap setia. Saudara, bagaimana dengan kita? Waktu kita memiliki hubungan, apakah dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan dengan keluarga, waktu kita juga mengabdi kepada seseorang, waktu kita juga menjadi sahabat seseorang. Apakah kita hanya setia di saat orang itu dalam kejayaan? Orang itu ketika terkenal, ketika orang itu ada di atas, waktu orang itu ada di bawah. Waktu itu orang itu sedang terpuruk dan hilang segala sesuatu dan tidak ada yang bisa kita harapkan dari orang itu. Apakah kita tetap setia? Ruth menunjukkan kesetiaannya. Bukan hanya kesetiaan kepada Naomi, tapi kesetiaan kepada Allahnya Naomi, yang dia juga panggil sebagai Allahku. Ini sangat luar biasa, saudara. Kenapa? Karena pada waktu itu seringkali ibadah kepada Allah selalu identik Allah itu seperti Sinterklas kalau kita katakan. Orang baru mau beribadah kepada Allah atau dewa, kalau dewa itu memang menjanjikan kekayaan. Kalau dewa itu bisa diandalkan yang membuat hidup kita diberkati. Nah masalahnya sekarang, Naomi tetap percaya kepada Allah Israel, tapi hidupnya tidak diberkati. Dia menjadi miskin. Dia menjadi kehilangan segala sesuatunya. Tapi luar biasanya, Ruth tetap setia kepada Tuhan Allah Israel. Sekalipun dalam keadaan sudah kehilangan segala sesuatunya. Waktu kita diberkati Tuhan, kita tetap setia, luar biasa. Tetapi ketika kita diizinkan Tuhan mengalami kehilangan segala sesuatu, apakah kita tetap setia seperti Ruth? Dan berikutnya, kepedulian Ruth, kesetiaan Ruth untuk mendampingi Naomi itu bukannya mau menyertai Naomi, tapi bertanggung jawab atas kehidupan ibu mertuanya. Di pasal 2 ayat 2 dikatakan, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi. Ini inisiatif dari Ruth sendiri, bukan Naomi yang suruh. Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Naomi sudah kehilangan segala sesuatu. Bahkan mereka sudah terancam kehidupannya karena tidak ada lagi mereka punya ladang, nggak punya lagi apa yang bisa untuk mereka konsumsi menjadi makanan. Tapi Ruth, dia bukan setia mendampingi, tapi dia tetap bertanggung jawab kepada ibu mertuanya. Sekalipun, sekali lagi, tidak ada lagi yang bisa diandalkan, diharapkan dari ibu mertuanya. Tapi Ruth tetap setia, mengasihi, mendampingi, mensupport kehidupan ibu mertuanya. Dia kemudian pergi, saudara, memungut bulir-bulir jelai di ladang itu gambaran orang yang betul-betul miskin. Ya, kalau dibaca dalam kitab Imamat, ya, memang bangsa Israel disuruh oleh Tuhan ketika mereka memanen jelai ataupun gandum, mereka disuruh Tuhan ketika ada berkas yang jatuh, jangan diambil katanya. Itu diberikan oleh Tuhan sengaja istilahnya untuk hak orang-orang miskin. Jadi Ruth itu betul-betul miskin waktu itu. Naomi sudah sangat miskin waktu itu. Tetapi Ruth tetap setia dalam kemiskinannya. Bukan hanya di saat kaya bersama dengan Naomi, ya, tapi di saat miskin dia tetap setia juga mendampingi Naomi, bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan Naomi. Sampai akhirnya Tuhan juga memperhitungkan kesetiaan Ruth. Akhirnya dia bertemu dengan Boas yang pemilik ladang itu. Bahkan dari Boas yang seorang kaya yang menebus dari apa yang kemudian menjadi hukum Israel waktu itu. Lalu kemudian menikahlah Boas dan Ruth. Dan mereka mendapatkan anak dari anak mereka. Lalu turunlah keturunan berikutnya yaitu Raja Daud. Bahkan Ruth terkenal sebagai salah satu wanita yang menjadi daftar dari garis silsilah Yesus Kristus dalam Injil Matius. Seorang yang setia. Yang mengabdi. Bukannya di saat kaya, di saat miskin. Tetap mengabdi kepada ibu mertuanya. Nah bagaimana dengan kita?
Kita mau tetap setia tentunya dalam keadaan apapun, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan dengan keluarga besar kita, dalam pekerjaan, dalam apapun kita tetap setia. Kita lihat bagian kisah berikutnya. Kesetiaan Daniel, Hanania, Mishael, Azaria. Ketika mereka dibuang ke Babel. Bahkan di Babel mereka diganti namanya. Daniel, Hanania, Mishael, Azaria, saya tidak singgung terlalu detail. Nama mereka mengandung di situ nama Allah Israel. Tapi kemudian mereka diganti namanya. Daniel diganti namanya menjadi Belshazzar. Hanania, Mishael, Azaria diganti namanya menjadi Sadrak, Mesak, Abednego. Belshazzar maupun Sadrak, Mesak, Abednego sudah tidak ada lagi identitas Allah Israel di dalam nama mereka. Tetapi diganti dengan nama dewa-dewa Babel. Tetapi sekalipun nama mereka, identitas mereka, sebutan oleh orang-orang kepada mereka diganti, tetapi mereka tidak kehilangan kesetiaannya kepada Tuhan Allah Israel. Label yang diberikan oleh Babel waktu kepada mereka tidak menghilangkan loyalitas dan totalitas mereka kepada Tuhan. Terbukti di saat mereka kemudian diperhadapkan kepada sebuah godaan. Ini dalam situasi yang sangat nyaman. Dari sekian banyak pemuda-pemuda Israel, orang-orang Yahudi yang dibuang, mereka terpilih untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman. Tapi kehidupan nyaman di dalam dosa. Ya, di sini dikatakan Daniel 1 ayat 7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belshazzar, Hanania, Sadrak, Mishael, Mesak, Azaria, Abednego. Ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Bahkan kemudian diikuti oleh 3 sahabatnya, yaitu Hanania, Mishael, Azaria. Saudara, bicara soal kesetiaan bukannya di saat situasi susah kesetiaan itu diuji, bahkan dalam situasi nyaman. Daniel, Hanania, Mishael, Azaria, mereka ada dalam kenyamanan. Mereka diperhadapkan dengan situasi godaan yang, makanan-makanan yang enak, tetapi makanan-makanan yang najis. Ya, dalam hukum Taurat Yahudi waktu itu. Ya. Minuman anggur yang enak, di mana teman-teman mereka, orang-orang Yahudi yang lain, pemuda-pemuda atau remaja-remaja, pada waktu itu bahkan Yahudi yang lain hidupnya susah di pembuangan, mereka bisa dapat kondisi yang nyaman. Tetapi sekalipun kondisi nyaman, tidak membuat mereka kehilangan kesetiaannya kepada Tuhan Allah Israel. Mereka tetap menjaga kekudusan hidupnya dan tidak mau menajiskan dirinya. Bahkan di saat situasi yang sangat terdesak, saat kemudian Raja Nebukadnezar memerintahkan seluruh penduduk yang ada di wilayah Babel untuk menyembah patung emas. Saat itu diperkirakan Daniel tidak ada di tempat, dia sedang mendapatkan tugas dari Nebukadnezar menjadi duta ke kerajaan lain. Ada yang bilang demikian, ada yang berkata juga Daniel waktu itu tidak ikut menjadi bagian dari orang-orang yang ada di lapangan itu, tapi dia ada dekat dengan Raja Nebukadnezar, jadi tidak ikut menyembah. Ya apapun, tapi yang kita mau soroti adalah bagaimana Hanania, Mishael, Azaria tetap setia kepada Tuhan. Dalam kondisi nyaman mereka setia, tidak mau menajiskan dirinya. Dalam kondisi tersesak, terancam pun, bahkan mereka ketika akan diperhadapkan kepada dapur api pun, mereka tetap setia. Ya, mereka berkata bahwa sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Sebuah kesetiaan yang luar biasa, bahkan diuji lewat kematian. Dan terbukti Tuhan kemudian menyatakan kemuliaannya. Bahkan kemuliaan yang Tuhan nyatakan membuat Nebukadnezar tahu siapa Tuhan Allah Israel. Orang yang setia kepada Tuhan, sekalipun menghadapi situasi yang menyesakan, pada akhirnya akan menjadi kesaksian yang mulia. Kesaksian yang membuat orang kemudian takjub kepada Tuhan yang kita layani, di mana kita tetap setia untuk mengabdi kepadanya. Demikian pula Daniel. Di dalam Daniel 6, kita perhatikan ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia. Dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Daniel, sekalipun dia menjadi seorang pejabat, dari raja ke raja, dia terus menjadi pejabat, sampai pada akhirnya, pada masa itu, dia tetap menjadi seorang yang loyal dalam pekerjaan. Seorang yang tekun dan setia dalam pekerjaan. Berganti pemimpin tidak membuat kehilangan loyalitas. Ada orang ketika pemimpin lama, dia setia. Waktu berganti pemimpin baru, dia kehilangan kesetiaannya. Daniel tetap setia.
4 pemimpin, 4 raja berganti. Daniel tetap setia dalam pekerjaannya. Bahkan termasuk setia dalam ibadahnya kepada Tuhan. Memang orang-orang tetap selalu ada yang iri. Seperti apapun baiknya kita, selalu ada orang yang iri. Sampai kemudian mereka mencari alasan untuk mendakwa Daniel, untuk menghukum, untuk menyingkirkan, untuk menyikut Daniel. Tetapi apa yang dilakukan Daniel? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Ketika ada surat perintah di mana raja dihasut oleh orang-orang yang iri kepada Daniel supaya diperintahkan selama 30 hari tidak boleh menyembah siapapun, ya Allah manapun kecuali raja. Tapi ketika Daniel mendengar hal itu dikatakan, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dalam kondisi nyaman, dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dalam kondisi ancaman pun, dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, tidak usah kita kemudian menghakimi orang lain. Tetapi mari kita refleksikan dalam diri kita sendiri. Adakah kita mau tetap setia? Bukannya dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan dalam kondisi terancam, dalam kondisi tidak baik-baik saja seperti sekarang. Dalam suasana COVID seperti ini, pandemi seperti ini, apakah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan? Walaupun lewat Zoom. Apalagi sudah dipermudah dengan Zoom. Masih juga tidak setia beribadah? Ya, sungguh terlalu, kata Bang Haji Roma Irama. Ya. Kita lihat lagi kembali berikutnya. Bagaimana Daniel mendapatkan satu kesempatan. Justru orang yang setia, sekalipun dia dalam keadaan tersesat, itu menjadi kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menjadi kesaksian. Ya, dan kita akan sampai pada tokoh yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Pribadi yang sempurna, pribadi yang paling setia. Kita baca ayatnya dalam Ibrani 2 ayat 17 dan 18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia, yaitu Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah, kepada Bapa, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus setia ketika dia turun, dia datang ke dunia ini untuk mengemban amanat dari Bapa sebagai pendamai, sebagai penebus. Dia setia ketika menghadapi pencobaan, dan dia setia sampai pada akhir tugasnya menjadi juru selamat, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Nah, kita lihat bagaimana ketika Yesus mengalami pencobaan. Ketika kemudian Yesus berpuasa selama 40 hari, tidak makan, tidak minum tentunya juga. Dan saat itu iblis datang mencobai Tuhan Yesus dengan menyatakan, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Apa yang sedang saya menyatakan di sini? Kesetiaan seseorang kadang-kadang diuji lewat jalan pintas yang dianggap benar. Iblis berusaha untuk menjatuhkan kesetiaan Yesus kepada kehendak Allah. Yesus waktu itu memang sudah tuntas puasanya. Tetapi ketika dia tetap tunduk kepada Bapa, bukan kepada suara iblis. Dia tetap mengikuti jalan yang seharusnya menurut Bapa, bukan menurut jalan pintasnya iblis. Memang tidak dikatakan berikutnya apakah Yesus makannya bagaimana ya. Tapi singkatnya malaikat-malaikatlah yang kemudian melayani dia, dikatakan demikian. Tapi intinya Yesus tetap setia loyal kepada Bapa. Sekalipun ada jalan pintas, namanya orang udah puasa 40 hari. Saudara, di sekolah Alkitab saja puasa 3 hari. Ya, anak-anak sekolah Alkitab kalau udah puasa 3 hari, pas udah mau selesai tuh, makanan, waduh, udah lihat makanan itu udah siap langsung aja tancap gas ya. Nah, tapi Yesus, dia tidak mencari jalan pintas. Bukannya soal ketika dia mau mengakhiri puasanya. Waktu Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah dan iblis mencoba dia untuk menjatuhkan dirinya, dengan maksud supaya apa? Supaya Yesus menyatakan betapa luar biasanya dia di hadapan orang-orang. Ya, sebagaimana dikatakan bahwa malaikat akan menatang kakinya, ya sebagai nubuatan juga tentang Mesias. Tetapi dikatakan di situ, ya bukan menurut kehendak Bapa. Yesus setia pada kehendak Bapa dan berani berkata tidak kepada sesuatu yang bukan ada kehendak Bapa. Jadi Yesus menolak bahkan pada pencobaan yang ketiga yang terakhir. Waktu iblis menawarkan seluruh dunia dengan kerajaannya, kemewahannya. Ini ada jalan pintas. Seolah-olah iblis mau bilang, kamu nggak usah lalui jalan salib. Kamu nggak usah harus menderita. Aku berikan deh kerajaan dunia ini. Ya karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang tadinya menjadi
mandatarisnya Tuhan, ya, menjadi penguasa dunia. Tapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, ya, menjadi budak dosa, ya, dunia akhirnya jatuh dalam kekuasaan iblis. Dan iblis menawarkan satu jalan pintas. Nggak usahlah kamu lalui jalan salib seolah-olah gitu. Nggak usahlah kamu menderita. Aku bisa kasih kok. Yang penting kamu sembah aku, kamu tunduk sama aku. Jalan pintas. Tapi Yesus tetap setia kepada Bapa. Dia tidak ambil jalan pintas. Bahkan pada saat terakhir, berikutnya ketika Yesus sudah dicobai dan pada perjalanan pelayanan berikutnya waktu Yesus di Taman Getsemani. Ini adalah puncak ujiannya. Waktu dia bergumul sampai 3 kali dia berdoa. Sampai 3 kali dia berseru, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi selalu Yesus setia kepada kehendak Bapa. Bukan kehendakku, namun kehendakmu lah yang terjadi. Maukah kita tetap setia kepada kehendak Bapa? Bukan menurut suara iblis dan suara dunia. Sekalipun kita harus mengalami penderitaan, kalau itu kehendak Bapa, kita mau jalani dengan setia. Sebagaimana Yesus sudah lakukan dengan setia. Makanya dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 5, 6, 7, 8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, tunduk, setia kepada kehendak Bapa sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak heran, berikutnya Bapa mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, yang di dalam namanya segala lutut akan bertelut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Saudara, sebagai penutup saya akan menampilkan sebuah film singkat. Ini sebagai penutup dari rangkaian khotbah yang saya sampaikan saat ini. Mari kita akan lihat filmnya sebentar.
Dari firman animasi yang barusan kita lihat, kita belajar bagaimana setiap orang sudah diberikan salibnya masing-masing yang Tuhan berikan untuk kita taat, tunduk, patuh, dan setia sampai Tuhan Yesus datang. Biarlah kita tetap setia dalam apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita sampai pada akhirnya kelak waktu Yesus datang. Dia akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami kembali diingatkan. Betapa sungguh kesetiaan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ada sesuatu hal yang Tuhan mau untuk kami tetap lakukan. Dan berbagai situasi kondisi yang berubah di tengah dunia yang tidak bisa kami pastikan apa yang terjadi kelak di depan. Tetapi kami mau belajar lewat tokoh-tokoh yang sudah kami pelajari. Kisah-kisah yang sudah menjadi teladan dalam hidup kami. Untuk kami tetap setia. Sebagaimana Yesus, Engkau telah meneladankan kesetiaan yang luar biasa. Bahkan setia sampai mati. Mentaati kehendak Bapa. Tetap turut kepada rencana dan kehendak Bapa. Sekalipun harus lewat penderitaan. Sekalipun lewat aniaya. Tetapi pada saatnya kemuliaan dinyatakan. Engkau ditempatkan menjadi penguasa atas semesta, kembali kepada kemuliaan-Mu sedia kala, kembali kepada kekekalan di mana Engkaulah Sang Pencipta adanya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, pengajaran yang sudah kami terima saat ini. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku bahkan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur berdoa, mengalaskan semuanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang bertugas selanjutnya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kembali lagi kita diingatkan bahwa di dalam mengiring Tuhan bukannya hanya separuh-separuh, tetapi mari kita ikut Tuhan dengan setia, melayani Tuhan dengan setia, bahkan sampai mati. Seperti Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia setia sampai mati. Terima kasih untuk Pendeta Yonatan yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Saudara Gunadi. Tetapi sebelumnya saya mau ingatkan kepada semua peserta daripada Zoom ini. Ini ada 70, sekitar 70 partisipannya. Jadi diminta kesabarannya dan mohon supaya kameranya dihidupkan semuanya. Ya, nanti setelah selesai pengumuman ya. Karena nanti akan diambil screenshot dari Pak Charles, Saudara Charles. Jadi dimohon ada 2 tahap ya. Tahap pertama itu durasinya hanya kira-kira 30 detik saja. Jadi mohon kesabarannya. Nah, sekali lagi saya minta supaya semua kameranya dihidupkan ya. Puji Tuhan. Saya silakan Pak Gunadi. Haleluya, selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada 4 pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan, tanggal 1 November 2020, kita ada doa Beson jam 8.15, dan dilanjutkan dengan ibadah, masih menggunakan Zoom, jam 9, dan ada perjamuan Tuhan. Untuk saudara-saudara yang ikut minggu depan dalam ibadah Zoom, mohon untuk mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing untuk kita melakukan perjamuan Tuhan. Dan selanjutnya untuk saudara yang ingin didoakan dan juga mungkin ada saudara yang ingin memberikan kesaksian pujian maupun kesaksian kebaikan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sepanjang hidup ini, bisa menghubungi Ibu Fungling dan juga Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera, dan mohon disampaikan paling lambat hari Sabtu sebelum kita melakukan ibadah Beatstone maupun juga ibadah Zoom. Selanjutnya, informasi mengenai ibadah sekolah minggu. Sekolah minggu PDAMS juga setiap minggu melakukan ibadah online melalui YouTube. Dan hari minggu ini dengan tema 10 perintah Tuhan. Untuk Bapak Ibu dan juga Oma Opa yang punya anak maupun cucu,
bisa menghubungi informasi lebih lanjutnya ke Ibu Heni dan juga Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera, sehingga nanti dapat diberikan link YouTube-nya supaya bisa diakses untuk mengikuti ibadah YouTube Sekolah Minggu. Dan yang terakhir, informasi mengenai dalam rangka mendukung kegiatan Sekolah Alkitab Cianjur, jemaat yang terbeban memberikan persembahan bisa langsung transfer dananya ke Yayasan Kabar Baik Cianjur dengan nomor BCA yang tertera di screen. Dan sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan segera tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kalau tidak keberatan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa di surga, Bapa pencipta halik langit dan bumi beserta segala isinya. Bapa yang besar, Bapa yang ajaib, kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini kami boleh menerima taburan firman-Mu yang begitu menguatkan kami, bahkan mengajarkan, mengingatkan kami, supaya Tuhan kami tetap setia. Apapun kondisi yang kami alami hari-hari ini, kami tetap setia kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menjamin kehidupan kami. Engkau berkata, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Contoh-contoh sudah dibentangkan di tengah-tengah kami. Bagaimana pendahulu kami begitu setia walaupun di dalam penderitaan yang dialami begitu berat dan sulit. Seperti Ayub, Yusuf, Daniel, dan terakhir Tuhan Yesus. Setia sampai di atas salib juga karena kasih-Nya bagi manusia. Bapa, secara manusia kami sadar kami tidak mampu Tuhan untuk mengikuti teladan-teladan itu. Tetapi Tuhan dengan kekuatan dan kemampuan daripada Roh Kudus, kami dimampukan untuk setia Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih buat firman yang indah dan luar biasa ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Yonatan yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada pagi hari ini. Di dalam pekerjaannya, pelayanannya, di dalam mengajar di Sekolah Alkitab Cianjur, Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu dan tambahkan hikmat, akal budi, tambahkan pengurapan dan pewahyuan firman-Mu di dalam hidupnya. Sehingga lewat hidupnya Tuhan, banyak orang-orang yang tertolong, banyak orang diangkat dari dosa, banyak orang yang diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ibu Gembala dan Revi yang sebagai pemimpin kami, Tuhan beri kekuatan, beri hikmat ya Tuhan di dalam mengembalakan, oh Tuhan, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepadanya, baik yang ada di Jakarta Citycon, maupun yang di Cianjur, maupun yang ada di Kerawang. Tuhan, Engkau memberi kekuatan dan kemampuan kepada hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapak, dan kami percaya Tuhan, oh Bapak, tangan Tuhan selalu teracung dalam kehidupan hamba-Mu sekeluarga. Terima kasih, berkati semua jemaat yang sudah dilayani
baik AMS, Cianjur maupun Purwakarta, maupun Tuhan Yesus di mana-mana jemaat Tuhan yang digembalakan oleh hamba-Mu. Berkatilah ya Tuhan. Nemo dan Pendeta Nemo dan Helga Tuhan di Bali bersama anak-anak. Tuhan memberkati juga dalam pengembalaan mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, dan kami rindu Tuhan supaya dalam semua pelayanan kami Tuhan Yesus yang membantu melayani di AMS ini Tuhan, kami semua ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami akan akhiri Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami mohon tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya tertuju kepada Bapa, dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan sayang daripada Allah yang sudah menjadi Bapa kita sekalian, bahkan penghiburan, kekuatan, kemenangan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus semua berkata amin. Silakan duduk kembali.